kabupaten bernama Bojonegoro, sebuah lembaga pendidikan terus berupaya mencetak generasi penerus bangsa yang berkeunggulan, berprestasi, dan berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Fatkur Fauzi Eskom. Saya mengajar mata pelajaran informatika di SMK Negeri 2 Bojonegoro sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Program studi teknik komputer dan informatika di LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023 akan melaksanakan uji kinerja dengan nomor peserta 205030301217. Berikut video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu. Kepada Mbak Dananya bisa masuk ke depan untuk mungkin menyanyikan lagu kebangsaan. Semuanya bisa berdiri. Silakan kita menyanyikan lagu kebangsaan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Bisa duduk kembali. Setelah kita menyanyikan kebangsaan, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, tentunya kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas bisa dipimpin doa. Silakan, Mas. Terus siap, gerak. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita menyanyikan kebangsaan, kita berdoa. Pak Uji akan absensi terkait dengan kehadiran hari ini ya. Saya absen dulu. Yang hari ini yang masuk atau yang hari ini belum bisa masuk mungkin karena sakit. Kita absen dulu. Muhammad Arif Firmansyah ada? Ya. Muhammad Barel Haq? Ya. Muhammad Bima Sakti? Oke. Dan Abdillah? Dananya? Hadir, Pak. Oke. Kamelia? Oke, ada. Jessica? Hadir, Pak. Oke. Bella? Dimas? Oke, semuanya hadir anak-anak ya? Hadir, Pak. Pak Fatkur akan memberikan motivasi ya pada bagian ini, yaitu motivasinya kalian belajarlah setinggi langit, belajarlah dengan tekun ya, seolah-olah kalian belajar itu sampai menuntut sampai ke negeri Cina. Selanjutnya kita akan
komputer. Sebelum kita masuk dengan pembelajaran yang hari ini yaitu sistem operasi, Pak Oci ingin mengulas pembelajaran yang minggu kemarin. Ya, kita mengingat-ingat pembelajaran Pak Fatur yang kemarin yaitu terkait dengan apa? Sistem komputer. Ya, di dalam sistem komputer kemarin Pak Fatur jelaskan ada alat input, ada alat proses dan alat output. Kira-kira alat input itu apa aja? Bisa angkat tangan? Ya Pak. Ya. Contohnya mouse, keyboard, monitor. Oh, salah. Ayo satu lagi. Scanner, betul. Oke. Sekarang ada alat output. Contohnya? Ayo angkat tangan. Ya, Mas. Printer, betul. Speaker, oke. Yang di depanmu? Monitor. Itu juga merupakan. Oke, anak-anak, ini adalah materi hari ini, yaitu terkait dengan apa? Sistem operasi. Oke, kita lanjut terkait dengan sistem operasi. Untuk hari ini, anak-anak, indikator pencapaian yang harus kalian kuasai pada sistem operasi ini. Satu, anak-anak bisa menjelaskan yaitu terkait dengan instalasi sistem operasi closed source. Apa sih closed source? Nanti kita bahas. Oke, untuk yang kedua, menentukan spesifikasi hardware yang cocok untuk yaitu yang dibutuhkan untuk sebuah instalasi yaitu khusus apa saja. Nanti kita bahas juga. Nomor 3 yaitu menganalisis peralatan dan paket instalasi sistem operasi khusus, apa saja peralatannya atau paket apa saja yang dibutuhkan ya ketika kita ingin melakukan apa proses instalasi. Selanjutnya memilih cara instalasi sistem operasi khusus ya, apa saja nanti kan ada beberapa bagian cara teknik dalam instalasi sistem operasi. Nah, nanti kita jelaskan ya di pembelajaran hari ini. Selanjutnya untuk keterampilannya nanti kalian bisa melakukan yaitu teknik atau melakukan instalasi operasi khusus. Jadi nanti kita praktik ya, praktikum. Anak-anak praktikum terkait dengan sistem operasi. Terus yang kedua nanti menguji hasilnya nanti diuji. Setelah diuji nanti kita videonya tapi menggunakan cam videonya dari VirtualBox. Nanti kalau Pak Fatur jelaskan terkait dengan apa sih yang hasil tugasnya yang harus digunakan oleh Pak Fatur. Ya, ini untuk indikator pencapaiannya. Selanjutnya anak-anak ada lagi tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan instalasi sistem operasi khusus secara mandiri. Nomor 2, peserta didik dapat menentukan spesifikasi yang dibutuhkan. Nomor 3, peserta didik dapat menganalisis peralatan dan paket instalasi sistem operasi khusus secara cermat. Nomor 4, peserta didik dapat memilih cara instalasi sistem operasi khusus secara cermat juga. Nomor 5, peserta didik dapat melakukan instalasi sistem operasi khusus dengan mandiri. Jadi nanti secara berkelompok kalian Pak Fatur kasihkan LKPD untuk bekerja, terus nanti dikerjakan. Nomor 6, peserta didik dapat menguji hasil instalasi operasi khusus dengan teliti. Ya, jadi nomor 6 ini kalian nanti dapat menguji hasil instalasi sistem operasi khususnya apakah sudah berjalan ketika kamu install. Nah, atau kalau misalkan error apa yang harus dilakukan? Ya itu nanti nomor 6. Paham ya nanti ya? Oke, kita lanjutkan pengerjaan LKPD atau lembar kerja tata cara pengerjaan dari LKPD. Nomor 1 diserahkan LKPD, nanti Pak Fatur kasihkan LKPD. Yang nomor 2 nanti kalian mencermati LKPD-nya. Nomor 3 kalian membentuk kelompok terdiri dari 5 siswa karena ini kan 20 siswa kurang lebih ya 20 siswa. Nanti kita bagi 4 kelompok saja, jadi satu kelompok ada 5 anggota. Oke, nomor 6 mengikuti langkah-langkah yang terdapat dalam LKPD. Jadi nanti di LKPD itu nanti ada beberapa langkah-langkahnya. Nanti sudah Pak Fatur siapkan terkait dengan LKPD-nya ini. Ya, nanti di sini sudah ada langkah-langkahnya dan bagaimana sih cara pekerjaannya di sini insya Allah sudah lengkap. Ya sudah lengkap, ada lengkap semuanya di sini. Terus membuat resume hasil kerja kelompok. Jadi nanti hasilnya di resume. Setelah itu kalian maju per kelompok untuk merepresentasikan hasilnya. Baik hasil presentasi yang ada di LKPD maupun nanti bentuknya video. Terus yang selanjutnya merepresentasikan hasil kerja. Ini terkait dengan tata cara kerjaan LKPD. Selanjutnya anak-anak dalam pembelajaran hari ini strategi pembelajaran yang Pak Fatur gunakan yaitu pembelajaran menggunakan scientific dan impact. Ya, scientific dan impact, yaitu impact itu apa? Impact itu menggunakan teknologi yang nanti akan kalian temui pada waktu pembelajaran ini. Ya, oke. Nomor selanjutnya model pembelajaran
kita berbasis project, nanti kalian akan menghasilkan suatu proyek pada pembelajaran sistem operasi ini. Proyeknya apa? Dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk instalasi tapi di video kan? Ya, di video. Ya. Nomor metodenya tanya jawab, penugasan, diskusi kelompok dan ceramah pada saat ini. Selanjutnya anak-anak, penilaian OJ ada 3 terkait dengan kalian, yaitu penilaian sikap. Ya, nanti sikapnya ketika kelompok Pak, faktor penilaian tak cek. Nah, ini aktif atau enggak? Ya, ini disiplin atau enggak? Tepat waktu, ikut kerjasama enggak? Nanti saya cek di situ ketika kalian bekerja kelompok. Selanjutnya pengetahuan. Nah, jadi di pengetahuan nanti ada tesnya, ada pretest sama post test. Tapi nanti yang saya ambil untuk penilaian itu terkait dengan post test, tes di akhirnya, di akhir dari pembelajaran. Selanjutnya keterampilan, yaitu terkait dengan kinerja proyek satu kelompok. Nanti kalau hasilnya bagus, otomatis dari setiap kelompok juga mendapatkan poin besar. Ya, paham ya? Oke, lanjut kita lanjutkan. Setelah kita tadi berdoa, ya, setelah kalian menyanyikan kebangsaan dan kalian sudah mengetahui terkait dengan apa pembelajaran hari ini. Sebelum ke materi, jangan lupa terkait dengan K3-nya, yaitu keselamatan kesehatan kerjanya. Di bawah itu kan banyak listrik ya, banyak instalasi listrik ya. Jadi tolong dijaga keselamatannya, jangan sampai listrik itu kamu pakai instalasi itu kamu pakai mainan, apalagi kalian makan atau minum di dalam kelas yang bisa menyebabkan apa? Konsleting. Karena anak-anak di materi sistem operasi ini apa sih yang nanti kalian akan terima manfaatnya? Jadi nanti kalau kalian sudah lulus dari SMK, sudah bekerja, ya suatu saat nanti bekerja entah itu di kantor atau di perusahaan, pembelajaran sistem operasi ini sangat bermanfaat. Karena apa? Bisa menangani beberapa kerusakan atau troubleshoot. Ya, troubleshoot ketika komputer itu hang, komputer itu error, yang harus mengharuskan kalian menginstal, ya, terkait dengan laptopnya atau komputernya, kalian bisa melakukan di sana. Apalagi nanti kalau kalian seorang teknisi, itu sangat-sangat bermanfaat di dunia industri atau di dunia usaha. Paham ya? Jadi kita terapkan pembelajaran ini untuk juga sebagai pembelajaran nanti ketika kalian bekerja terkait dengan sistem operasi. Oke. Oke. Baiklah anak-anak, sebelum kita melaksanakan pretest, ya, mari kita breaking dulu. Mood. Kalau ulang. Kalau cacing. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, sekarang semuanya duduk. Ayo duduk kembali. Baiklah anak-anak, sudah masuk di kuisisnya ya untuk pretest ya. Nah, dipakai untuk apa Pak Fatur? Dipakai untuk menguji, yaitu terkait dengan melihat kemampuan dasar kalian. Ini ujian Faisal. Oke. Ada Alexander, ada Faisal. Oke, baiklah, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan. Nanti beberapa nama yang nilainya terkait dengan sistem operasi biar kalian lebih paham apa sih itu sistem operasi. Akan kita lihat dulu gambar berikut ya biar kamu paham. Kira-kira anak-anak dalam kehidupan sehari-hari mesti kalian sering menjumpai gambar-gambar di atas. Kira-kira gambar apakah ini? Ayo angkat tangan yang bisa. Ayo baca. Linux. Apalagi? Ya. Oh ya, logo penguin. Jessica dari Android. Apalagi? Ya. Apple Pro. Oh itu namanya Apple Pro ya. Ya memang tulisnya setelah Apple Pro. Ada lagi mungkin? Windows Pak. Ada gambar Windows. Ya. Ini adalah beberapa gambar-gambar yang mungkin setiap hari kalian jumpai. Ada Linux, ada Apple Pro, ada kalian ada Windows ya. Itu apa sih? Itu namanya sistem operasi. Nanti kita akan pelajari di dalam terkait dengan sistem operasi. Lanjut. Oke, biar nanti kalian jauh lebih paham lagi anak-anak. Pak Fatur ada sebuah video ya. Baiklah anak-anak, untuk memperdalam lagi pengetahuan kalian terkait dengan sistem operasi, ya kita akan lihat tonton kasus yang ada di video berikut ini. Ya, video yang Pak Fatur. Pada suatu hari, Ibu Rina membeli laptop di sebuah marketplace dengan spesifikasi berikut ini.
Setelah dibuka, laptopnya hanya menampilkan layar berwarna hitam dan terdapat keterangan operating system not found. Ibu Rina bingung apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Di marketplace ya, pada suatu saat Ibu Rina membeli laptop di marketplace. Dia tergiur dengan apa? Dengan harga yang murah. Ternyata ketika dibawa di rumah, dibuka laptopnya tidak bisa digunakan, hanya bisa nyala tampilan BIOS. Ya, kira-kira apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan? Coba saya minta pendapatnya. Ayo, minta pendapatnya. Kira-kira kenapa? Terjadi masalah ekspedisi, Pak. Terjadi masalah pada ekspedisi. Kamu lihat Laptopnya mati. apa? Laptopnya mati. Mungkin yang lain. Ayo Mas. Belum ada sistem operasi lagi. Tidak bisa digunakan. Oke. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ayo yang lain. Diservis lagi. Menginstal sistem operasi. Install operasi sistem. Install operasi sistem. Nah, itu juga digunakan oleh Ibu Rina. Ya, memberikan solusi ke Ibu Rina seperti itu tadi ya. Ketika laptop tidak bisa dimanfaatkan. Tadi sudah melihat gambar, sudah melihat video. Tadi nanti apa yang terjadi apabila komputer tidak memiliki sistem operasi jelaskan pendapatmu. Nanti ini kita tuliskan di LKPD yang Pak Faktor akan bikin. Ya, terkait dengan LKPD. Selanjutnya ada ya bagaimana cara agar komputer bisa digunakan. Tadi untuk yang video setelah kamu memberikan solusi, bagaimana sih komputer itu biar bisa digunakan. Oke, ini kita akan belajar terkait dengan sistem operasi. Anak-anak, sistem operasi itu apa? Itu perangkat lunak yang bertugas mengelola penggunaan sumber daya dalam komputer dan menyediakan antarmuka interface bagi pengguna untuk mengakses sumber daya tersebut. Jadi istilahnya sistem operasi itu seperti jembatan. Kalau Pak Faktor bilang, jadi antara hardware itu perangkat mesin ya, hardware itu manusia. Kira-kira manusia menyuruh komputer dengan bahasanya manusia bisa nggak? Coba Pak Faktor cek, ya kita cek. Laptop mati, dia tidak akan mati karena dia tidak tahu perintah bahasa saya. Kalau saya menggunakan dengan klik dan klik, ya itu perintah yang bahasa manusia yang diterjemahkan dengan bahasa mesin, maka komputer itu baru bisa melaksanakan. Itu operasi anak-anak ragamnya, ada DOS, ada Unix, ada Microsoft Windows, ada Mac OS, ada Linux atau Apple OS yang tadi yang dibilang Apple OS. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis sistem operasi itu ada dua, ya. Ada sistem operasi open source sama closed source. Berarti kalau open source itu adalah sistem operasi yang dibuka kode-kodenya. Berarti semua pengguna bisa memanfaatkan kode-kodenya, bisa membuka atau memodifikasi. Kalau khusus yaitu suatu sistem operasi yang kode-kodenya ditutup, berlisensi, berbayar, jadi tidak dibebaskan, tidak free. Kalau yang khusus, paham ya sekarang? Lanjut. Sistem operasi khusus adalah software yang kodenya tidak dibuka untuk umum. Sang pemilik yang khusus bisa membagi software kode melalui lisensi. Jadi dia boleh membagi, tetapi dengan ada tahapan atau dengan syaratnya apa? Bayar atau lisensi. Pernah ya sering ya, misalkan pakai Android, tiba-tiba, loh Pak, kok ini ada watermarknya? Itu ada KineMaster kan ada watermark kalau nggak free, atau mungkin Canva ada watermark, atau mungkin aplikasi lain. Itu kenapa? Karena dia merupakan salah satu sistem bukan sistem operasi, aplikasi yang khusus. Itu contohnya saja, gampangnya seperti itu. Kalau di komputer ya tadi ya, di samping itu ada beberapa gambar yaitu khusus ya, ada Windows, beberapa tampilan Windows. Oke, lanjut anak-anak. Sekarang kita instalasi sistem operasi. Oke, tadi sudah tahu terkait dengan sistem operasi, terus sistem operasi khusus itu bagaimana. Terus sekarang teknik instalasinya. Ada beberapa tekniknya. Instalasi adalah pemasangan perangkat lunak pada sistem komputer. Instalasi sistem operasi adalah pemasangan sistem operasi pada sistem komputer. Sistem operasi akan dipasang terlebih dahulu dibandingkan perangkat lunak lain. Jadi kalau metode instalasi sistem operasi anak-anak
ada beberapa metodenya untuk terkait dengan sistem operasi. Yang pertama yaitu metode install baru. Berarti kalau misalkan kosong, kalau di komputer kosongan tidak ada OS-nya, tidak ada operating system, otomatis kamu menginstal baru. Sebelum saya membagikan LKPD-nya kepada masing-masing kelompok, Pak Fatur akan membagi kelompok ya, acak random ya, jadi tidak bisa memilih yang ini dengan ini tidak saya pilih secara random. Nah ini saya acak ada 4 tim, nanti saya bagi langsung ya. Nah ini kita sudah masuk tim 1, tim 2, tim 3, tim 4 ya. Habis ini kalian bisa duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ayo semuanya bisa berdiri, pindah kelompok dulu, pindah kelompok ya. Di sini itu kelompok 1 ya, kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini, kelompok 4 sebelah sana. Oke, ini kelompoknya sudah ada ya. Anak-anak untuk pengerjaan kelompok ini memang mejanya tidak Pak Fatur ubah, karena nanti diskusinya kita menggunakan diskusi online ya, diskusi online, menggunakan diskusi online. Ini LKPD-nya nanti di SID juga sudah ada Balajar, ada LKPD, nanti bisa kalian buka semuanya materinya di Balajar. Terus ada LKPD-nya, terus ada link untuk diskusi. Nah, di sini nanti setiap kelompok ya, setiap kelompok nanti mengerjakan ini. Jadi lembar kerjanya untuk strategi ada kelas, ada kelompok, nama anggota kelompok. Nanti untuk ketua kelompoknya bisa ditulis ya. Terus LKPD-nya, kelompok 2. Oke, baiklah anak-anak, di Balajar ini sudah ada beberapa materi yang sudah Pak Fatur rangkumkan ya. Di sini sudah banyak sekali kalian bisa baca terkait dengan materi. Terus di LKPD juga di sini sudah ada LKPD yang bisa kamu akses. Terus yang selanjutnya yaitu terkait dengan diskusi. Oke, di sini sudah Pak Fatur siapkan ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, berarti di LKPD ya, seperti ini. Kelompok 3 sudah menuliskan terkait dengan yang ada di LKPD ya, pertanyaan yang ada di LKPD ini sudah dituliskan. Ini nanti setengah kelompok bisa menambahkan lagi. Ini terkait dengan sistem operasi khusus. Nah ini di kelompok 3 menyampaikan bahwasanya sistem operasi khusus adalah penjembatan antara aplikasi dengan hardware dengan firmware. Dan di sini sudah ada. Ayo yang lain mungkin ayo dicari referensinya. Oke, baru kelompok 4 ini hasil diskusinya Ahmad Faisal Fahmi menuliskan terkait dengan literaturnya, langsung literaturnya yang dipakai. Ada kelompok 1 ada Fajar, spesifikasi minimum untuk Windows XP. Oke, di sini juga sudah ada Gala juga menyampaikan untuk kelompoknya. Ya, kira-kira enak enggak anak-anak diskusi menggunakan lewat online seperti ini? Enak ya. Nah, jadi karena kita di lab loh ya, kita di lab kita tidak bisa mengubah lagi tata letak ya, karena ada alur-alur dari kabel instalasi listrik yang harus kita tata rapi. Kalau kita rubah nanti juga repot ya, maka kita menggunakan teknik yaitu diskusi menggunakan online ya, menggunakan tablet ya, aplikasi webnya menggunakan tablet seperti ini ya. Oke, ayo dilanjutkan. Nah ini kelompok 3 juga sudah ngisi. Ayo, ini kelompok 3. Nah ini masih mencari referensi. Yang lain diskusinya. Nah ini menambahkan. Oke, kelompok Dimas Akbar, kelompok 4 ya. Ini itu spek tentang Windows 10. Oke, baiklah anak-anak, di diskusi ini Pak Fatur tetap berikan penilaian terkait dengan kerjasama kalian, disiplin, tanggung jawab, percaya, dan keaktifan kalian. Ayo semuanya aktif ya, karena ini menjadi penilaian juga Pak Fatur. Ya, kita menjadikan penilaian juga Pak Fatur. Oke, penilaian terkait dengan keaktifan dengan kelompok. Ini juga saya nilai.
ini sudah masuk ke spesifikasi ya Pak sih ya. Oke, sebelah situ. Anak-anak untuk diskusinya kelompok ya kita Pak Fakultas terkait dengan diskusinya ya ditulis di kelas terus nama kelompok ya. Kelas nama kelompok nah, dari pengamatan diambil nggak berasa oke nama kelompoknya sini terus ini diisi ya nanti ya terkait dengan gambar apa ini terus ini terkait dengan gambar 3 ya jangan lupa nanti di kelompok 3 kalian diisikan terkait dengan LKPD nya ini sesuai dengan urutan ya sesuai dengan urutan tadi ini kan sudah masuk ke kegiatan ya menjelaskan apa yang ketahui dengan instalasi sistem operasi nah di sini tadi kelompok 3 sudah banyak nah di sini ya ada sistem operasi khusus nanti bisa ditulis untuk kelompok 1 ini bagaimana desain rencana proyeknya Mas? Untuk persiapan alat dan bahannya ya, kami akan mencari membagi kayak perorangan gitu loh Pak Ya, terus orangnya itu Faisal bahannya itu bagiannya Dharma oh ya nanti ini dibagi per anggota ya tugasnya jadi untuk alat bisa diambil oleh Faisal, terus bahan bisa diambil oleh Dharma. Oke, ini sudah betul. Jadi menentukan spek hardware, ya nanti menentukan instalasi teknik virtualisasi Windows 10, melakukan instalasi Windows 10 dan membuat laporan. Nanti ini dibagi ya per anggota. Ya, nanti kalau sudah selesai ini kamu kasihkan centang selesai dan dalam proses kalau belum selesai. Ya, Pak pahami ya. Untuk kelompok 2 ini bagaimana desain rencana proyeknya? Proyek kami tentang instalasi Windows 7 Pak. Persiapan alat dan bahan instalasinya Windows 7-nya nanti kita bagi alat dan bahannya, menentukan spesifikasi hardware-nya yang dibutuhkan, menentukan langkah-langkah instalasi Windows 7 dengan teknik virtualisasi, pelaksanaan instalasi Windows 7 menggunakan VirtualBox, membuat laporan dalam bentuk presentasi. Oke, berarti nanti untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini dibagi per anggota ya. Jadi semua anggota bisa istilahnya memiliki tanggung jawab masing-masing. Iya Pak, siap. Tapi nanti kalau ada beberapa anggota yang tidak bisa harus juga iya. ini bukan tugas individu, tugas kelompok, kamu sebagai ketua kelompok harus membagi sama rata. Iya Pak, siap. Ya. Bisa Pak. Jadi bisa dilanjut. Ya, terima kasih Pak. Kelompok 4 ini terkait dengan menyusun jadwal ya. Bagaimana kira-kira untuk menyusun jadwal ini terkait dengan kegiatannya? Kelompok 4 kita menggunakan 4 jadwal Pak. Iya. Pertama itu durasi 1 jam. Oke ya, ini sudah betul. Pertemuan 1 Senin 14 Agustus. Rencana kegiatan kamu menginstal mencari referensi tentang sistem operasi, mencari pengetahuan tentang sistem operasi khusus, terus menentukan spesifikasi untuk 10 ya. Jadi sudah betul terkait dengan susunan dalam hal menyusun jadwal. Oke, bisa dilanjutkan ya. Masih ada beberapa yang kekurangan. Oke. Baiklah, sekarang sudah sampai ke mana Mas? Proses instalasinya Oke, sistem instalasi ya. Ya Pak. Oke. Biar next ya Pak. Ya, next. Ini gimana Pak? Ya. Ini ya Pak. Pasti ya. Ya Pak. Oke, ada trouble mungkin? Belum ada Pak. Oh, belum ada, masih ada proses ya. Ini Ya, proses masih instalasi proses. biasanya membutuhkan sekitar 10 sampai 15 menit. Oke, bagus kelompok 1. Sudah. Oke, selanjutnya saya akan tes. Oh, ini sudah direkam ya, sudah selesai ya. Ya, sudah Pak. Bilang terkait dengan videonya. Oke, ini gambaran saja betul.
ini gambaran virtual board-nya, kita record. Ini ke komputer aslinya. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Dania Pratulati, Farel, Ya. Rima, Jesse, dan Andrian. Oke. Di sini kami dari kelompok 2 menyajikan hasil kami tentang sistem operasi Windows 7. Operasi Closure adalah program perangkat lunak yang kodenya tidak dipublikasikan secara umum dan hanya dapat dibagikan melalui lisensi gratis dan atau berbayar. Spesifikasi hardware menggunakan prosesor berkemampuan 32 bit. Minimal RAM yang digunakan adalah 1 GB. Untuk komputer dengan prosesor 32 bit dan 23 GB. Untuk prosesor 64 bit. Minimal ruang kosong pada hard disk sebesar 16 GB untuk prosesor 32 bit dan 20 GB untuk prosesor 64 bit. Ditanyakan? Saya. Oke. Ya, silakan. Untuk saya bertanya Saupama ya. Ya. Saupama laptop sekarang itu diinstalin dengan Windows 7. Itu bisa apa tidak? Tentu saja bisa, karena spek laptop sekarang sudah tinggi-tinggi, jadi bisa untuk dimasukkan instalasi Windows 7. Oke. Betul. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini akan mempresentasikan yaitu tentang sistem operasi Windows 10. Oke. Kelompoknya. Untuk kelompoknya saya namanya Galang Yusma Widiatno. Closed source adalah software yang source code-nya tidak dibuka untuk umum. Software Windows 10. Yang pertama yaitu prosesor 1 GHz, RAM 1 GB, hard disk space 16 GB. Grafiknya DirectX 9. Displaynya 800 x 600. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan sebelum melakukan prosedur instalasi sistem operasi Windows 10 di VirtualBox adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu file ISO Windows 10 rilis versi terbaru, aplikasi VirtualBox untuk membuat virtual machine, dan terakhir komputer atau komputer PC atau laptop. Oke. Langkah-langkah Instalasi bisa dibuka di file Google PDF ini. Oke. Video kami yang sudah selesai, sudah mengatur semuanya, tinggal instalasinya di dalam. Oke, bisa dilihatkan Mas? Ya. Di agak di depan ya Pak. Oke. Ini proses instalasi ya. Ya. Lagi, dipercepat lagi. Oke, sampai masuk sini. Terus lanjut. Oh ya, nah, ini jadi seperti ini tampilannya. Ya betul ya. Oke, untuk terkait dengan instalasi. Ya, itu adalah virtual. Oke, terima kasih untuk kelompok ini kelompok 1 ya. Apakah ada yang ditanyakan mengenai hasil kami ini? Ayo, ada yang tanyakan? Saya. Oh ya. Apakah instalasi Windows itu langsung dapat bisa digunakan untuk internet atau tidak? Tentunya juga bisa kalau connect dengan internet tentunya. Oke. Terima kasih. Oke, semuanya. Terima kasih tepuk tangan untuk semuanya. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama perkenalkan nama saya Dharma, saya Dimas. Dan ini adalah hasil diskusi sama kami berada di hasil video dari kelompok 4, yaitu kelompok kami kira-kira seperti ini hasilnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Semuanya sudah menyampaikan hasil diskusinya tadi ya, hasil diskusinya, laporannya, proyeknya sudah disampaikan
baik melalui LKPD maupun bentuk dalam bentuk video. Ya, dalam bentuk video sudah disampaikan. Sekarang post test yang terakhir tetap kamu buka yang LKPD yang berbentuk post test. Ayo kita kerjakan. Nah, langsung ya post test. Ayo kembali. Tokennya 11 TK tokennya ya 10 TKJ 1. TKJ 1. X atau 10 Pak? 10 X. 10 ya. 10 TKJ 1 untuk tokennya. Satu ada 10 soal bisa dikerjakan Bu. Ya, langsung dikerjakan. Ya. Ini sudah ya, ayo. Nah. Ya, dipilih jawaban yang paling benar. Ini untuk menguji seberapa besar terkait dengan pemahaman kalian untuk materi sistem operasi hari ini. Ya, sistem komputer, oke. Ya, langsung dijawab. Kalian sudah melaksanakan pembelajaran hari ini mulai dari awal tadi sampai terakhir sampai post test ya. Hasilnya lumayan bagus semuanya ya. Selanjutnya anak-anak untuk kesimpulan hari ini tadi terkait dengan sistem operasi bahwa ya sistem operasi itu bisa kita install menggunakan kalau menggunakan latihan ya kita bisa menggunakan virtual box sebagai langkah-langkah untuk sistem operasi ya. Jadi bisa menggunakan latihannya biar kalau komputer secara real takutnya nanti komputernya tidak bisa diperiksa. Makanya kita menggunakan virtualisasi tadi ya. Terus di virtualisasi tadi tidak akan merusak komputer, jadi aman ya. Terus Pak, bagaimana nanti kalau langkah-langkah ketika ada sistem operasi yang lain misalkan menginstal secara langsung ya. Oke Mas, Apakah kira-kira ketika menginstal komputer secara langsung alatnya hanya yang tadi saja? Oke. Terkait pertanyaan tadi bagus. Jadi ketika kita nanti install di komputer secara langsung masih ada beberapa alat yang dibutuhkan, yaitu biasanya kita menggunakan alat untuk membuat file ISO tadi sistem operasi menjadi di dalam USB flash disk itu menggunakan alat yang namanya Reviews. Selesai. Pak Fatur ingin tahu terkait dengan refleksi kalian terkait dengan pembelajaran hari ini. Bisa kamu pilih di yang terakhir refleksi. Oke, kamu isi pembelajaran hari ini bagaimana, menyenangkan atau tidak, atau misalkan kalau kesulitannya dalam hal apa, ya bisa kalian isikan di ya. Lembar refleksi sudah diisi semuanya. Oke, baik. Lembar refleksi sudah. Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih anak-anak, pembelajaran hari ini selesai. Selanjutnya untuk materi berikutnya kita akan mempelajari yaitu sistem operasi berbasis open source. Yang sekarang kan khusus berikutnya materi berikutnya yaitu open source. Terima kasih. Bagaimana anak hari ini pembelajarannya? Menyenangkan? Menyenangkan. Ketua kelas untuk dipimpin doa. Sudah mulai. Nanti bisa pulang dengan selamat ya di jalan. Saya ucapkan sampai ketemu dengan keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.